Ciung Wanara. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah Jawa Barat, terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja tersebut bernama Raden Barma Wijaya Kusuma. Sang raja memiliki dua permaisuri. Permaisuri pertama bernama Nyimas Dewi Naganingrum, dan yang kedua bernama Nyimas Dewi Pangrenyep. Dalam waktu bersamaan, kedua permaisuri tersebut dalam keadaan mengandung. Suatu hari, Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Pangeran tersebut diberi nama Haryangbanga. Tidak lama kemudian, Dewi Naganingrum pun akan segera melahirkan. Dewi Pangrenyep bergegas untuk membantunya. Akhirnya, Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang tidak kalah lucu dan tampan dari kakaknya Haryangbanga. Di balik kesediaannya menolong persalinan Dewi Naganingrum, ternyata Dewi Pangrenyep tidak menyukai Dewi Naganingrum menjadi pesaingnya, karena ia ingin menguasai kerajaan dan menjadikan putranya sebagai raja kelak. Ia pun merencanakan niat jahatnya yang sudah ia susun agar sesuai dengan harapannya, tanpa sepengetahuan siapapun, bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan Dewi Naganingrum ditukar dengan seekor anak anjing, bayi yang sebenarnya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang. Dewi Pangrenyep pun meletakkan sebutir telur ayam, ia pun segera menghanyutkan bayi tersebut ke sebuah sungai. Di kerajaan terjadi sebuah kehebohan, kabar yang sangat mengejutkan menggemparkan seluruh isi istana dan rakyat. Mengetahui kenyataan ini menghancurkan harga dirinya sebagai raja, bagaimana tidak, permaisuri yang selama ini ia cintai sudah melahirkan seekor anak anjing. Dalam keadaan marah, akhirnya raja segera memanggil penasehat raja yang bernama Ki Lengser. Namun, memanggil Ki Lengser bukan untuk meminta sebuah nasihat, tapi memerintahkan Ki Lengser untuk segera membunuh Dewi Naganingrum, dan mayatnya dibuang jauh-jauh. Raja memerintahkan Ki Lengser segera melakukan tugasnya. Dalam perjalanan, Ki Lengser berpikir untuk menyelamatkan Dewi Naganingrum tanpa sepengetahuan siapapun. Ki Lengser yakin kejadian yang menimpa Dewi Naganingrum adalah suatu kebohongan, namun ia tidak mempunyai bukti untuk membantu Dewi Naganingrum. Ki Lengser membawa Dewi Naganingrum masuk ke dalam hutan belantara. Ki Lengser membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal Dewi Naganingrum. Setelah gubuk itu selesai dibuatnya, dengan terpaksa Ki Lengser meninggalkan Naganingrum seorang diri. Sebelum ia pergi, ia pun berjanji akan mengunjunginya. Sementara Naganingrum sangat berharap suatu hari nanti ia dapat bertemu dengan putra kandungnya, ia pun berharap dapat kembali ke istana dan hidup bahagia bersama keluarganya. Ki Lengser pun segera kembali ke istana. Ia langsung menghadap raja dan melaporkan bahwa tugasnya untuk membunuh Dewi Naganingrum sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk membuktikan bahwa ia sudah melaksanakan tugasnya, ia membasahi senjatanya dengan darah binatang buruan yang ia temui di dalam hutan. Sementara di suatu tempat, hiduplah sepasang suami istri yang sudah sangat tua, namun mereka tidak memiliki anak. Suatu hari, mereka berdua pergi ke sebuah sungai untuk menangkap ikan, namun mereka dikejutkan dengan sebuah keranjang besar berisi seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Mereka sangat bahagia, dan mereka berpikir bahwa inilah sebuah jawaban dari doanya. Sepasang suami istri sangat bersyukur. Ada satu butir telur ayam yang berada di samping bayi laki-laki tersebut. Disimpannya telur ayam tersebut kepada seekor naga yang bernama Nagawiru yang berada di Gunung Padang.
Naga tersebut bukanlah naga sembarangan, namun jelmaan seorang dewa, dan sudah menjadi tugasnya untuk mengerami satu butir telur ayam tersebut. Suatu saat nanti, telur tersebut akan menetaskan seekor ayam jantan, dan menjadi binatang kesayangan dari anak bayi yang ditemukan sepasang suami istri tersebut. Waktu tanpa terasa terus berjalan, bayi laki-laki sekarang tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan, cerdas, gagah dan pemberani. Anak tersebut diberi nama Ciung Wanara. Aki dan Nini memberikan nama Ciung Wanara karena mereka melihat seekor monyet yang aneh. Monyet tersebut bernama Wanara. Kemudian mereka pun melihat seekor burung yang bernama Ciung. Akhirnya keduanya sepakat, nama dari kedua binatang tersebut dijadikan sebagai nama anaknya. Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Suatu hari ia ingin sekali pergi ke Galuh untuk mengembara. Awalnya Aki dan Nini tidak mengizinkannya, namun anaknya terus memaksa. Sebelum ia berangkat ke kerajaan Galuh, ia bertanya siapa ayah dan ibu kandungnya. Awalnya Aki dan Nini tidak mau menceritakan kebenarannya, namun Ciung Wanara terus bertanya. Aki menjelaskan bahwa ayah kandungnya adalah seorang raja dari kerajaan Galuh, dan ibunya diasingkan di dalam hutan belantara. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Ciung Wanara berangkat ke kerajaan Galuh dengan membawa ayam jantan kesayangannya. Setibanya di kerajaan Galuh, ia bertemu dengan dua orang patih yang bernama Purawesi dan Puragading. Kedua patih tersebut tertarik dengan Ciung Wanara, karena ia membawa seekor ayam jantan. Kedua patih tersebut menghampiri dan mengajaknya untuk adu ayam. Ciung Wanara menerima tantangan dari kedua patih tersebut. Pertandingan sabung ayam dilakukan di tengah alun-alun kota Galuh. Akhirnya nasib baik selalu berpihak kepada Ciung Wanara, ayam jantan kesayangannya menang dalam pertandingan. Kemenangan Ciung Wanara tersebut langsung tersebar ke kerajaan. Kemenangan itu terdengar oleh sang raja, bahwa ada seorang pemuda tampan memiliki seekor ayam jantan yang sangat tangguh. Akhirnya takdir mempertemukan ayah dan anak yang sudah dipisahkan oleh perbuatan Dewi Pangrenyep. Ciung Wanara datang ke istana untuk bertemu dengan raja. Ia pun membuat kekacauan di depan istana. Akhirnya Baginda segera memerintahkan para pengawal, agar Ciung Wanara menghadap. Setelah berhadapan dengan sang raja, Ciung Wanara pun menyembah. "Hai anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?" "Nama hamba Ciung Wanara, putra dari Aki dan Nini Balangantrang dari desa Geger Sunten," jawab Ciung Wanara dengan lantang. "Apa maksud kedatanganmu kemari?" "Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam yang aneh. Induknya mengandung selama setahun, sarangnya sebuah kandaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas telur ini pernah hanyut di sungai," kata Ciung Wanara. Raja teringat pada naga ningrum yang mengandung selama setahun, sedangkan Dewi Pangrenyep sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra dari naga ningrum. Kedatangannya hendak membalas dendam. "Kau berniat untuk menyabung ayam dengan milikku. Apa taruhannya?" tanya Raja Galuh. "Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam Baginda yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galih Pakuan," kata Ciung Wanara. Karena Raja Galih Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang, taruhan Ciung Wanara disetujui. Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Ciung Wanara. Pertandingan sabung ayam pun berlangsung dengan seru.
Awalnya ayam jantan milik Ciung Wanara lah yang menunjukkan kekalahan, namun tiba-tiba ayam tersebut kembali segar dan kuat kembali, akhirnya dengan mudah ayam milik sang raja kalah terdesak. Ciung Wanara kembali memenangkan pertandingan sabung ayam, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, Ciung Wanara mendapat negara sebelah barat. Sedangkan sebelah timur, oleh Baginda diserahkan kepada Haryang Banga, masing-masing bergelar Prabu. Akhirnya semua rahasia tentang Ciung Wanara terungkap, dan segala kejahatan yang dilakukan Dewi Pangrenyep terbongkar dengan sendirinya. Ki Lengser pun menceritakan bahwa ibu kandungnya masih hidup dan diasingkan di sebuah hutan. Ciung Wanara sangat bahagia dan segera menjemput ibunya. Sementara itu, Dewi Pangrenyep mulai hatinya ketar-ketir setelah tahu kalau Ciung Wanara adalah anak bayi yang dibuangnya dulu, hingga akhirnya kegelisahan dan kekhawatirannya itu pun segera terjawab dan terwujud. Prabu Ciung Wanara, setelah tahu apa yang telah dilakukan oleh Dewi Pangrenyep terhadap ibunda dan dirinya sendiri, maka segera membentuk pasukan khusus untuk menangkap Dewi Pangrenyep. Tanpa menemui kesulitan yang berarti, Dewi Pangrenyep segera tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara istana, untuk membayar segala kejahatan dan kekejiannya. Sementara Raden Haryang Banga, sangat kaget ketika mengetahui kalau ibundanya tercinta telah ditangkap oleh tentara Prabu Ciung Wanara, dan dijebloskan ke dalam penjara. Pertarungan antara dua orang adik kakak beda ibu itu pun tak dapat terelakkan lagi, pertarungan sengit terjadi, dan Raden Haryang Banga harus berlaku satria, dia kalah terdesak oleh adiknya Ciung Wanara. Setelah pertarungan itu, kerajaan Galuh benar-benar terbagi menjadi dua. Kerajaan Galuh terbagi dua, karena dalam pertarungan, tubuh Haryang Banga dilempar oleh Ciung Wanara hingga menyeberangi sungai Cipamali. Dari sejak itulah, kerajaan Galuh terbagi dua. Akhirnya, Ciung Wanara, ibunya, dan orang tua angkatnya hidup berbahagia di dalam istananya, yang kemudian bernama Pakuan Pajajaran.